Assalamualaikum. Ketemu lagi ya di channel aku. Buat yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Kembali lagi aku sharing aktivitas kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Nah ini seperti biasa aku tuh sebenarnya belum ke pasar-pasar ya dari kemarin. Jadi ini aku mau masak untuk sayurnya tuh yang sisa aja ya di kulkas. Tapi walaupun sisa ya masih layak untuk dimakan. Jadi tuh di kulkas cuman ada wortel sama sawi putih, sama tadi tuh juga aku masih ada jamur. Cuman kan kurang cocok ya kalau misalkan jamurnya dicampur sama sayur ini karena bukan mau dibikin capcay. Soalnya anak aku tuh tenggorokannya lagi nggak enak dan kayaknya butuh untuk makannya tuh yang berkuah-kuah. Untuk sayurnya cuma sisa wortel sama sawi putih kayak gini. Nah ini aku masaknya ya juga cuma simple. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, tapi bawang merahnya itu lebih sedikit dibandingkan bawang putihnya. Jadi aku tuh tambahin jahe sedikit banget biar kuahnya tuh jadi anget. Nggak tahu kenapa ya anak aku tuh alhamdulillah kalau misalkan aku masakin kuah ada jahenya sedikit tuh dia tuh nggak nolak, dan alhamdulillahnya dia tuh approve. Nah jadi kalau misalkan dia lagi kurang enak badan atau tenggorokannya lagi nggak enak, itu aku pasti bikinin sayurnya tuh kuahnya tuh pakai jahe. Aku kira anak-anak tuh kayak mungkin untuk rempah-rempahnya yang seperti itu tuh kurang diterima gitu ya di lidahnya, tapi masya Allahnya untuk di anak aku tuh dia approve aja gitu, terima, dan alhamdulillah masih begitu lahap juga seperti pakai sayur-sayur lainnya. Nah untuk misalkan kalian ada anak kalian gitu ya teman-teman di rumah lagi kurang enak badan ya, semoga aja mas selalu dikasih kesehatan ya, amin. Nah bisa pakai tips ini ya, bikin kuahnya itu ditambahin jahe, nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit aja kayak seujung jari gitu ya itu. Nah itu aja tuh udah kerasa banget di kuahnya. Ini tadi tuh sebenarnya udah mendidih, tapi aku tuh malah matiin, aku tuh lupa gitu. Aku masak air untuk apa gitu, padahal mah ya untuk masak juga. Jadi ini aku masukin sayurannya, terus aku nyalain lagi kompornya. Seperti biasa sambil nunggu sayurnya matang, ini aku sambil lap-lapin. Aku nggak terlalu nggak begitu deep clean ya untuk beresin dapurnya, karena kan ini aku juga buru-buru masaknya biar anak aku tuh sarapan dulu. Kalau misalkan untuk deep clean kayak misalkan ngebersihin di bawah-bawah kompor gitu, itu pasti aku lakuin itu di luar jam masak biar nggak terlalu makan waktu ya. Jadi misalkan masakannya udah selesai, terus udah selesai nyuapin anak, udah selesai yang lain-lain, nah baru aku ngeberesin dapurnya tuh yang bener-bener bersih gitu. Yaitu juga nggak setiap hari ya, kalau untuk deep clean mungkin bisa 3 hari sekali gitu, atau seminggu 2 kali itu bisa ya. Nah ini udah mendidih lagi, jadi aku mau langsung masukin aja untuk bumbunya. Aku cuman masukin kaldu jamur sama garam aja sedikit. Nah terus tinggal koreksi rasa. Udah, ini aku juga bikinnya sayurnya sedikit aja ya, karena cuman untuk anak aku. Untuk orang dewasanya tuh kebetulan udah pada pergi ya, udah pada ngantor semuanya dan pada punya urusan masing-masing di luar. Tapi selalu sarapan dulu. Ini nasinya udah matang, terus ini aku mau apa ya, kayak di apa sih ini namanya, diaduk-aduk dulu ya, terus dibuka sekitar 5 menit biar uapnya tuh nggak nempel di dalam nasi. Dan alhamdulillah cara seperti ini tuh nggak bikin nasi basi ya, jadi walaupun seharian tidak dicolok atau tidak diangetin itu nasinya masih bagus banget teman-teman. Oke lanjut, aku kan terbiasa untuk ngopi ya, jadi ini aku lanjut untuk bikin kopi dulu. Cukup 1 gelas, tapi aku masukin ke tumbler, dan tumblernya aku kasih es batu karena ini tuh mau aku bawa ke rumah sakit. Aku mau jenguk adik aku yang lagi sakit ya, dan kebetulan qadarullah lagi dirawat di rumah sakit. Belum ke rumah sakit, aku mau selesain dulu beres-beres rumahnya. Seperti biasa ya, aku beres-beres rumahnya juga ya seperti ini aja teman-teman, dari dapur terus ke bagian ruang makan, terus ini kita lanjut di bagian garasinya.
Pokoknya aku tuh udah capek banget sama kucing di sini. Itu tuh sebenarnya kucing liar tapi demen banget setiap hari ke rumah. Pokoknya kalau ke rumah tuh dia tuh bukan sendirian tapi keroyokan, bisa 3 sampai 4 kucing itu nangkring di depan rumah. Ya sebenarnya nggak kenapa-napa sih ya, tapi kalau misalkan ada beberapa kucing yang agak nakal ya, gorek-gorekin tempat sampah kayak gini tuh kayaknya ya lumayan bikin nggak mood juga ya, jadi harus ngecek lagi itu dikorek-korekin lagi apa enggak gitu. Mungkin PR-nya harus nyiapin tempat sampah untuk di dalam tuh yang tinggi ya, yang nggak bisa dijangkau sama kucing. Ini aku lanjut abis bersihin garasi ini, nyapu-nyapu, terus aku tadi udah buang sampah ke depan. Terus ini aku mau panasin mobil. Sebenarnya aku tuh nggak bisa nyetir mobil teman-teman, jujur. Suami aku tuh selalu ngajarin aku, tapi keberanian aku tuh kayaknya ya Allah cuma 10%. Aku tuh nggak tahu ya gimana sih cara bisa buat berani gitu loh nyalinya di jalan. Kalau untuk di lapangan gitu aku udah bisa, tapi kalau untuk di jalan aku tuh kayak takut banget. Jadi aku cuman buat manasin aja gitu ya tiap pagi, karena suami aku tuh udah balik ke Jogja dan aku masih di Cirebon. Tapi suami aku pulang ke Jogjanya tuh naik kereta, jadi otomatis mobilnya tuh ditinggal di Cirebon. Ya lumayan ya, kalau misalkan kakak aku berangkat kerja kan mobilnya dipakai kakak aku. Nah mobil aku tuh bisa untuk warawiri kemana-mana. Kalau misalkan aku mau keluar atau mau belanja gitu, nanti tinggal adik aku yang laki yang nyetirin mobilnya. Ini sebenarnya aku udah selesai dari rumah sakit ya. Nah ini pulangnya ini aku mau beli jajan dulu. Ini kebetulan jam besoknya juga udah selesai kan. Nah ini juga udah jam abis asar, dan anak aku juga udah nggak tahan, mau tidur, mau istirahat di rumah, karena kan di rumah sakit tuh nggak kids friendly ya teman-teman. Jadi aku usahain ya bisa lama di rumah sakit, tapi kan aku harus lihat kondisi anak juga, jangan sampai anak aku juga tantrum atau nggak betah gitu ya, namanya anak-anak. Ini sebelum aku pulang ke rumah juga aku tadi beli cemilan dulu untuk di jalan. Nah ini udah selesai ya, udah selesai nyampe di rumah maksudnya. Ini juga aku masih pakai baju yang tadi aku pakai pergi ke rumah sakit, dan celananya aku ganti ya teman-teman, pakai celana rumah aja karena aku mau lanjut nyetrika. Ini aku nyetrikanya juga nggak begitu banyak. Aku tuh jemur kemarin tuh cuman beberapa baju aja, tapi alhamdulillahnya udah kering, dan aku tuh nggak langsung lipat, jadi tuh kusut banget. Jadi kayak ditumpuk-tumpuk gitu loh teman-teman. Kalau misalkan langsung dilipat kan mungkin kusutnya tuh nggak terlalu ya. Nah ini karena aku ketumpuk-tumpuk dan lagi nggak kepegang gitu, karena emang lagi crowded banget keadaan di rumah. Capek ya teman-teman, kalau misalkan ada anggota keluarga yang di rumah sakit tuh kita walaupun cuma jenguk atau nungguin tuh ya sama capeknya gitu, bahkan kadang lebih capek dari yang sakitnya. Jadi kita harus ngurusin di rumah gitu. Kakak aku juga kan kerja bolak-balik rumah sakit, terus juga aku nyiapin makan untuk yang nungguin di rumah sakitnya gitu teman-teman. Jadi semuanya tuh harus kepegang, tapi yang ngelakuinnya kan cuman beberapa orang aja ya, dan yang cewek kan cuman aku sama kakak aku aja sama adik aku gitu. Dan untuk yang cowok-cowok tuh yaitu tugasnya untuk nungguin adik aku di rumah sakit. Jadi kita tuh harus siap siaga ya gitu, kalau bukan keluarga ya siapa lagi. Dan alhamdulillahnya aku tuh masih di Cirebon, suami aku juga pengertian gitu, dia biar balik dulu ke Jogja karena emang ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Dan suami aku tuh membiarkan aku di Cirebon dulu gitu, biar keadaannya tuh semua membaik, karena kan di rumah juga kekurangan orang ya teman-teman, biar di rumah tuh ada yang nunggu gitu loh. Ya pokoknya kerjasama aja ya, saling kerjasama antara kakak dan adik. Yang penting semuanya tuh kembali sehat, pulih, dan tidak kurang satu apapun, amin. Teman-teman makasih banget ya yang udah ngikutin video aku sampai sejauh ini. Maaf juga rutinitas aku tuh ya seperti itu aja, seperti ibu rumah tangga pada umumnya.
Tapi aku harap kalian gak bosen dan selalu nunggu sama video-video aku ya teman-teman. Maaf juga kalau misalkan aku voice overnya kurang jelas dan pengambilan videonya juga kurang enak dilihat gitu. Aku mohon maaf ya, masih dalam tahap belajar. Makasih ya teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Segitu dulu kegiatan aku hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.